Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pernah datang salah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat ini mengkisahkan, menceritakan dan sekaligus memberikan pendidikan pelajaran buat kita bahwa segala apa yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Apa yang ada pada diri kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib sekali lagi ditekankan oleh agama, setelah kita menyembah Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kemudian kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan apabila ada orang tua kita yang jatuh miskin, tidak bisa bekerja, maka wajib anaknya memberikan nafkah kepada ibu dan bapaknya. Tidak boleh bahkan seorang anak memberikan zakat kepada orang tuanya, tidak boleh. Maka wajib orang tuanya diangkat dan dinafkahi oleh sang anak. Dan wajib perhatikan kepada orang tua apa yang menjadi keinginan orang tua, kebutuhan orang tua kita. Maka diriwayatkan oleh sahabat Jabir ini bahwa pernah datang salah seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengeluh tentang perilaku bapaknya, mengeluh kepada Nabi Muhammad tentang perilaku akhlak seorang ayahnya kepada anaknya. Lalu kemudian menurut pemuda yang satu ini, kiranya dia mengatakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tindakan ayahnya ini dinilai oleh sang anak adalah tindakan yang kelewatan, yang keterlaluan, kelewatan batas. Karena itu kemudian ayahnya selalu tiap hari datang kepada sang anak untuk meminta uang, meminta nafkah, meminta ini dan meminta itu dan lain sebagainya kepada anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idhab fa'tini bi abik. Kalau memang engkau mengeluhkan tentang perilaku bapakmu, ayahmu, idhab fa'tini bi abik. Sekarang kau berangkat pulang, bawa kemari, tuntun ayahmu menghadap kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang anak pun kemudian beranjak dari tempatnya dan kemudian dia pergi pulang menuju ke rumah ayahnya. Sesampainya kemudian sang anak keluar daripada masjid tersebut, dari majelis Rasulullah, fanazala Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yuqri'ukas salam. Allah subhanahu wa ta'ala titip salam kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Habibullah, wa yaqulu laka idza ja'aka syekh, kalau nanti datang ayah yang tua itu kepada kamu, dituntun oleh anaknya, fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi, katakan dan tanyakan dari hati sang ayah tadi, tanyakan apa yang ada di balik dirinya, apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ma sami'tu udhunah. Lalu kemudian setelah itu orang tua tersebut, falamma ja'a syekh, datanglah orang tua itu menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada bapak tersebut dengan mengatakan, ma balubnika, memangnya apa yang terjadi, ma balubnika bainaka wa baina ibnik, apa yang terjadi antara dirimu dengan anakmu? Keluhan apa sampai anakmu datang mengeluh tentang perilakumu kepada anakmu? Ma balubnika yashku anka aturiduna an ta'khudha malah, katanya engkau telah mengambil uangnya, kau mengambil hartanya, kau mengambil yang namanya dunianya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan, ihdi'na min hadha akhbirna an syai'in qultuhu fi nafsik ma sami'tu udhunak. Dikatakan itu, faqala syekh, wallahi ya Rasulullah, kata orang tua tersebut berkata kepada Rasulullah, wallahi ya Nabi Allah,
wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu ta'ala yaziduka bika yaqinan. Ya Rasulullah, tiap hari, tiap menit, tiap hembusan nafas, hatiku ini selalu yakin kepada engkau, selalu iman kepada engkau, kalau engkau ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua tersebut dengan menitikkan air mata berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku selalu rindu kepadamu, aku selalu iman kepadamu ya Rasulullah. Memang aku pernah menangisi nasibku yang malang ya Rasulullah. Aku adalah orang tua yang miskin, tidak mampu untuk bekerja. Kedua telingaku pernah aku sampai merasakan sakit, tak bisa mendengar apa-apa. Mataku yang tadinya kuat untuk melihat, tak bisa melihat saat ini. Tanganku yang tadinya hanya bisa mengambil gelas dan piring untuk makan, saat ini gemetar. Kakiku yang bisa aku langkahkan untuk menuju ke masjid dan ke majelis, saat ini berat untuk sana. Karena derita yang aku terima ya Rasulullah. Aku dalam keadaan yang sakit. Qul wa ana asma', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tua tersebut, wahai bapak, katakan apa yang ada di dalam hatiku, aku akan mendengarkan apa yang ada di dalam hatimu. Katakan, jangan pernah apa yang disembunyikan. Apapun yang terbesit di hatimu, katakan kepada aku. Orang tua itu berkata sementara air matanya dia berlinang, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ghadawtuka mauludan ya wa muntuka yafi'an. Kata orang tua itu berkata di hadapan Nabi Muhammad kepada anaknya, ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an tu'allu bima ajni alaika wa tanhalu. Kata orang tua itu mengatakan, aku mengasuhmu wahai anakku. Ghadawtuka mauludan, aku mengasuhmu wahai anakku semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Wa muntuka yafi'an, dan memeliharamu waktu kau dalam keadaan masih pemuda, kau masih sekolah. Aku menuntunmu, aku menggandeng tanganmu untuk datang ke pendidikan yang baik. Tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu. Dia mengatakan, semua jerih payahku, peluh keringatku yang aku teteskan dari keningku, ya, kau kemudian minum dan engkau reguk dengan puas. Apa yang pernah aku usahakan, dari apa yang pernah aku aktivitaskan, aku kerjakan hanya untuk kamu, untuk membeli sepatumu, membeli peralatan sekolahmu, makan untuk membesarkan badanmu. Idza lailatun dhaqatka bisukmi lam abid lisakmika illa sahiran atamal malu. Kata orang tua itu mengatakan, bila engkau sakit, id lailatun dhaqatka bisukmi lam abid walam ubid, dikatakan sesungguhnya ketika engkau sakit di malam hari, hatiku gelisah, aku juga merasakan sakit apa yang kau rasakan. Kata orang tua itu, lisakmika illa sahiran atamal malu, karena engkau sakit deritamu yang membuat aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan, aku tidak bisa hidup dengan nyaman dan enak. Kata orang tua itu, seolah aku pun juga ikut merasakan sakit dan merasakan derita apa yang kau rasakan. Kata orang tua itu di hadapan anaknya. Kemudian dia mengatakan apa? Falamma balagtas sinnah, namun ketika engkau sudah dewasa, falamma balagtas sinnah wal ghayatal lati, tatkala engkau sudah beranjak dewasa, kau sudah mencapai apa yang kau cita-citakan, apa yang kau tuju, kau sudah kuat untuk bekerja wahai anakku, ilaiha madama fika kuntu uammilu. Kata orang tua itu apa? Aku harapkan hanya dari dirimu wahai anakku apa? Balasan sedikit saja. Apa yang pernah kau capai, apa yang pernah kau dapatkan, hanya sedikit saja, sedikit kenikmatan yang pernah kau nikmati dengan istrimu dan anak-anakmu, bukan apa-apa. Kata orang itu, ja'alta jazai ghilzatan, ja'alta jazai ghilzatan wa fadhatan. Di hadapan Nabi dia mengatakan begini, ja'alta jazai ghilzatan wa fadhatan. Lalu saat ini engkau di hadapan Nabi, kau salahkan aku, kau katakan aku sebagai pencuri, mencuri uangmu, mencuri hartamu, wa fadhatan, dan engkau membentakku dengan sebentak-bentaknya. Kau
keras, bicara keras di hadapan ayahmu, ayah kandungmu sendiri. Ka'annakal mun'imul mutafaddilu, seakan-akan hanya engkau yang mampu memenuhi hak ayahmu saja. Dulu ayahmu juga pernah memenuhi hakmu, wahai anakku. Kau gak bisa apa-apa, aku yang menuntun kamu. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta maljarul mutajawiru yaf'alu. Rasul pun kemudian dalam keadaan terharu, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tumpahan hati sang ayah tadi kepada anaknya di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan langsung, telinga suci Rasulullah mendengar langsung. Titikan air mata Nabi Muhammad membasahi pipi Rasulullah yang suci. Kemudian apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala Rasulullah, wallahi ma min hajarin wala madarin yasma' min hadha illa baka. Ketahuilah, tidak ada satu batu pun atau satu bentuk pohon yang ada di muka bumi ini ketika dia mendengarkan cerita sang ayah ini kepada anaknya kecuali dia akan menangis. Illa baka. Tsumma qala lil walad, ya walad anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, milik ibumu, milik kedua orang tuamu. Artinya jatah yang harus diterima oleh ayahmu berikan sesuai dengan nafkahnya. Senangkan dia, berikan kebutuhan untuk ayahmu dan ibumu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di mana curahan, di mana satu jeritan hati seorang ayah kepada anaknya yang saat ini huguk, di mana seorang tua sudah tidak lagi dilaksanakan dan tidak lagi ditegakkan oleh anaknya. Bahkan mendengarkan berita-berita yang ada saat ini, hanya orang tua mengambil satu biji pisang saja dari milik anaknya, kebun anaknya, maka orang tua itu dipenjarakan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana belas kasih kita kepada orang tua kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala usia 6 tahun ditinggal meninggal oleh ibunya, dikala usia masih 2 bulan di kandungan ibunya tinggal wafat oleh ayahnya. Rasul ketika itu kemudian datang ke kuburan ibunya dengan mengatakan, demi Allah, sungguh bahagia seorang anak yang masih punya ibu, anak yang masih punya orang tua, anak yang masih bisa bakti kepada mereka dan menyenangkan mereka. Beruntung kita, saat ini kita ada di masjid yang mulia ini. Di mimbar ini saya nasihatkan kepada diri pribadi al-fakir, hendaknya kita setelah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bakti sama orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.